Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tak lupa mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana malam ini kita masih diberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, kenikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat memegang agama ini, dan semoga diberikan keistiqomahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan kepada pihak-pihak yang sehingga terselenggara acara ini, terkhusus kepada Sahibul Bait Mas San. Semoga Allah memberkati, memberikan barokahnya kepada keluarga jenengan, kesehatan, barokah umur, barokah harta, dan barokah keluarga Anda. Ini pesertanya baru sih prestis tunggal. Buatan. Satu-satu. Bercanda. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Bagaimana kita memiliki prinsip dalam beragama. Bab berikutnya atau pembahasan kita kali ini ada dua. Saya akan sampaikan dua. Yang pertama, metode kelompok sesat, yakni metode Ahlul Bid'ah. Metode Ahlul Bid'ah dalam agama mereka. Kenapa kok dipelajari? Ben melu-melu? Ya ndak. Nek ustadznya ngajarke bayar riba, tentang riba apa kon riba. Artinya supaya kita tidak terkena, tidak terjerumus. Pembahasannya syirik besar dan syirik kecil. Diajari syirik ya ndak. Maksud artinya supaya kita tidak terjerumus. Ciri-ciri atau tanda-tanda metode dalam cara beragamanya Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa ya. Kenapa judulnya Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa? Ahlul Ahwa itu hawa nafsu. Karena setiap Ahlul Bid'ah itu biasanya dikarenakan motivasinya hawa nafsu. Entah karena dunia atau karena pemikirannya. Ketika dinasihati ya dia tetap karena ada kepentingan, karena sudah merasa nyaman meskipun salah, maka ini yang kenapa digantikan. Lalu pembahasan yang kedua ialah bagaimana seseorang itu selamat ya. Bagaimana seseorang itu selamat dalam beragama ya, nanti ada pembahasannya. Yang pertama kita langsung baca, telah dijelaskan ya, pembahasan yang lalu ya, yakni pembahasan penting, yakni berkaitan usul bagaimana cara kita beragama dengan benar ya. Mari seperti mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, yakni para sahabat, tabi'ut tabi'in. Wa ahamma mumayyizatihi, dan ada hal-hal yang pokok yang menjadikan pembeda antara kita dengan al-bid'ah. Wa anna ahamma ma yumayyizu al-manhaj as-salafi fil aqidah, terkhusus dalam perbedaan manhaj salaf dengan manhaj al-bid'ah dalam masalah akidah, dalam hal pengambilan prinsip. Adapun manhaj salaf mereka mengambil dari kitab, yakni dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ya. Wa an yakuna dzalika muqayyidan bi fahmi salafi saleh, dan keduanya itu terikat, terprogram dengan pemahaman salafun saleh, yakni para sahabat. Wa alal aksi min dzalika manhaju ahlul ahwa'i wal bid'ah fa inna masdara at-talaqi indahum laisa kitab ya sunnah. Lah bedane niki. Kalau Ahlul Bid'ah itu pedomannya bukan Alkitab dan Sunnah ya. Wa inna ma huwa ma
ibtada'ahu a'immatuhum wa suyukhuhum summa ta'wilul kitabi awis sunnah. Ya. Ilama yuwafaqa ahwa'ahum wa timadahum alal akli wa alal ahadisi ad-dhaifah. Wah iki akeh poine enek 6 nek diitung iki. Sumber-sumber mereka dalam beragama ahli bid'ah itu ialah apa? Yakni perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dalam masalah agama. Ya, bid'ah itu dalam masalah agama. Kalau kita bahas bid'ah di sini tentu bid'ah yang muharramah, bid'ah yang munkaroh. Ya. Dari imam-imam mereka punya pemimpin, ya. Pendiri-pendiri, kelompok-kelompok sesat. Ya, misal apa? Syiah, semuanya apa? Imam Khomeini itu. Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan selainnya dari pentolan-pentolan al-bid'ah, ya. Dan syekh-syekh mereka, ya. Syekh-syekh thariqat-thariqat yang mengajarkan kesyirikan tentunya, ya. Ya. Ini jadi apa yang diada-adakan, umpamanya saya gawe ajaran iki diamalke ping ya iki kudu ping 20.000 ngene. Nanti fadilahnya ini. Ya. Dia membuat thariqah, ya. Yang kedua, takwil, ya. Tafsiran, menafsirkan Quran Sunnah akan tetapi bukan sesuai prosedur. Nah, istilah wong pabrik ora sesuai SPO, ya. SOP, ya. SOP Mas. Enak itu, ya. Akan tetapi dia ditafsirkan sesuai ma yuwafaku ahwa'ahum. Apa yang cocok karo hawa nafsu. Nek kirane menguntungkan disampaikan, nek kirane kingko malah bunuh diri didelikni. Aja ngasih ngerti. Itu ciri-cirinya. Yang jelas ahlu bid'ah itu seneng apa? Sembunyi-sembunyi. Ora los ngoten. Ya. Kenapa? Khawatir, takut. Ya, jadi ada kelas-kelas tersendiri. Ini kebenaran disampaikan saja. Ya. Misal apa? Orang-orang sing lagi rame kan ini banyak orang hijrah dari Islam jamaah nih. Nama lainnya apa? Jokam. Ya. Kan banyak ini gelombang besar-besaran ini. Kemarin 2 hari yang lalu ya, online itu sub nasional itu. Banyak yang mencabut baiatnya. Karena apa, dulu udah banyak terdoktrin. Ngaji ini mungkin seminggu 3 kali. Pertemuan-pertemuan, mungkin kajian-kajian di mana-mana. Isinya berkuwi-kuwi wae. Intinya nanti di baiat, barang siapa mati dalam keadaan tidak baiat maka dia mati jahiliyah. Ya benar, hadisnya sahih. Tapi baiatnya itu kepada imamnya, pemimpinnya itu. Jokamnya itu. Yang disampaikan kuwi wae. Zakatnya ya sendiri ada. Zakatnya disetorke. Itu kan dalam itu ahwa. Maka yang disampaikan berkuwi wae. Enggak disampaikan lain-lainnya. Sama nanti kalau orang-orang sufi kuburiyun sing disampaikan cuma masalah kuwi wae. Nanti nek apa tawasulan, istighosahan nang kuburan. Istighosah tawasul itu jenenge ada, tapi dia belokkan ke kepentingan mereka. Ya. Banyak itu mencari keuntungan dari kuncen. Ada banyak kan ditemukan kan? Itu katanya kuburan wali, ya. Ternyata di Dudah itu ternyata nggak ada. Jadi itu buatan. Wis batin akeh pirang-pirangnya seperti itu, ya. 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 Ketika agama tinggung golek duit, ya. Sama nanti besok jenengan nggih kalau ya. Orang itu besok nih jenengan di sini ada yang jadi dai, jangan golek duit sangka agama. Nek iso jenengan nguripi agama. Nggih. TPA biayai. Pengajian biayai. Nguripi agama. Aja golek duit sangka agama, ya. Bukan artinya ini bukan masalah pembahasan apakah boleh tidak seorang pengajar guru itu menerima. Ini bukan pembahasan ini pembahasan yang lain. Nah, itu masalah kerja profesionalisme, ya. Kalau guru SD itu yang jenengan gaji kon ikhlas, ya mengajar ki ambang. Kadang orang seperti itu ditabrak-tabrak nih. Guru ya kudu ikhlas. Jenengan kepala sekolah. Mungkin enggak ada, ini cuma gambar aja ya. Kalau ada ya ngepasi. Jenengan gawe sekolah anyar, biaya masuk
daftar ulang berapa? Misal anggap 30 juta. Gurune per bulan. Santri nih kalau bayar tiap bulan SPP-nya berapa? Katakanlah 2 juta katakanlah. Tapi gurune apa? Ya gajine 800.000 sasi. Ngajine apa ngajare esuk teko sore, esuk teko sore ngasih welek kaya rupane. Ketika ini minta dilebihkan gajinya, yo ngajari sing ikhlas. Iso dipisui nek dipisu. Ikhlas jenengan rasa gawe daftar ulang gitu. Artinya ini seperti ini juga nggak boleh. Artinya memang dua sisi sih. Semua orang jelek itu ada dua sisi. Kadang enek sing koyo ban, Pak. Ban kuwi Mas jengkel to. Ban kuwi enek loro. Katosen yo tumpakane gak penak. Kempuan yo bocor resiko. Maka kudu pas. Seperti itu. Lalu berikutnya waqtimadahum alal akli. Wes. Yang keempat, dia menyandarkan semuanya kepada akal. Oh, nek ayat-ayat tentang rajam, cambu itu enggak berlaku di zaman sekarang. Enggak masuk akal. Masuk ini dipateni ini. Enggak, tidak berkemanusiaan ya, termasuk akal, termasuk pakai perasaan. Tapi nek manut itu ditegakkan ya wis, enggak usah khawatir. Enggak ada orang maling. Ya, tengok Saudi itu ya. Saudi bukan negara maksum, bukan. Tapi mending daripada negara yang dewe. Masih mending ya, masih mending. Karena apa? Mereka mengamalkan syariatnya. Dan suatu saat insyaallah kita ndonga terus ya. Dan nanti besok bisa menjalankan. Mbah ade cek urip ora penting besok. Ya. Maka penting juga ya. Iki era-era apa? 2024. Cari saya enggak mengajak kampanye, tapi saya juga tidak saya tidak mengharamkan nyoblos karena ada beberapa fatwa ulama yang membolehkan. Tapi saya juga tidak ngece uang sing golput, silahkan. Cuma ketika ada dua kubu, yang satu ini lebih pro kepada kaum muslimin, yang satunya ini pro tapi ketok njopone tok, tapi jerone dia banyak di belakangnya orang-orang komunis, belakang orang-orang banyak orang Syiah, ya udah. Milih sing ndi? Milih yang pertama. Wis ketok moto. Rasa mandang halal haram. Ya. Rasa mandang halal haram. Enek wong wedok gelempangan ra ngujilbab. Wong wedok klambi sakmene Mas, roke sakmene glimpung nang kono wi. Glimpunge tiba sepeda motor dhewe. Mok tulungi ora? Lah jilbabe sakmene. Gak jilbab sakmene lho. Tapi ditulungi ora? Tulungi. Sing jaga Mas tak ngerti jenengan. Suarane kok kene iki wis ngono. Ditulungi ya, ditulungi. Semua ada beberapa istilah kondisi-kondisi yang enggak bisa satu kondisi, ya. Kadang ada beberapa hal yang itu harus diambil, ya. Tentu kalaupun ada madarat, ambil mudarat yang paling ringan, yang paling kecil. Lalu yang kelima, ya ini yang sering. Ala ahadisi dhaifah. Dia sering memakai hadis-hadis yang dhaif. Sekali lagi ini adalah masalah i'tiqad. Ya, kita bahasnya tadi kan masalah akidah. Sumber talaki, yakni sumber pengambilan ilmu dalam hal akidah. Hadis dhaif tidak berlaku. Adapun hadis dhaif yang dhaifnya ringan pada masalah-masalah fadhailul a'mal, ya itu bisa dipakai. Atau hadis dhaif akan tetapi maknanya sahih. Pada beberapa hal hadis-hadis tentang fikih itu kadang malah dijadikan pendapat ijma. Ya. Itu kan hadis yang itu loh. Di Bulughul Maram ada air itu tidak sucikan sampai berubah 3 itu loh, warna, sifat, rasa. Itu hadisnya dhaif semua. Hadis yang berkaitan dengan itu dhaif semua. Tapi 4 imam madhab semua sepakat hadis itu hukumnya diambil. Hadisnya dhaif tapi hukumnya diambil. Apa? Air itu, nggih, nek wis berubah sifat, berubah warna, berubah rasa, salah satu saja atau tiga-tiganya malah parah, itu tidak suci dan tidak mensucikan. Enak sing ngomah di sumur timbo. Cik duwe nggih, sumur timbo, keceglokan tikus. Sithik tikusnya cilik, tapi banyune akeh. Banyune kita sih resik bening. Dirasakne ya, Cik, mboten krasa batang, tapi mambu. Maka berubah. Bisa dipakai untuk wudu enggak?
Tidak bisa. Harus dikuras sampai nanti ada sumber lagi yang sampai nanti tidak ada perubahan, maka baru bisa dipakai. Atau nek ra ngono dituambahi air sing akeh. Tuambahi air sing akeh sampai hilang. Itu bisa nanti netral. Pakai lagi. Itu bisa diambil teman. Diambil terus diamkan gitu loh, berapa minggu atau berapa bulan gitu. Kadang ada sing sampai bosok sudah mengurai, nggak memungkinkan untuk diambil kadang ya. Maka seperti itu ya sudah. Penting airnya sudah apa momennya bener gak enak sisane dan tidak berubah warna, sifat, rasa bisa digunakan. Karena mungkin air kan sumber ngalir terus. Ya sing jelas dikuras. Itu hadis itu semua dhaif. Tapi diamalkan dan diambil sebagai ijma. Itu dalam masalah fikih. Maka fikih disingkirkan dulu ya dalam hal ini. Ya. Jadi hadis dhaif dalam hal ini nggak bisa. Lalu berikutnya ialah dan mereka orang-orang ahlu bid'ah itu ketika menyampaikan hadis dhaif, dia sampaikan ini hadis sahih. Maka pentingnya ketika kita menulis buku itu kalau sebagusnya ini kan sing S1 ada sarjana S1. Ijek kelingan dhisik gawe skripsi. Oleh rara dicantumke sumber. Oh diuncalke dosenmu. Nggo iki tulisan apa iki? Harus ada apa? Daftar pustaka. Seperti itu pula kita kalau nulis suatu tulisan, ya misal pembahasan apa lah? Pembahasan mahram lah. Nanti ada kitab-kitabnya ini, halaman ini harus dijelaskan. Momane hadis riwayat Sahih Bukhari nomor berapa, cetakan mana, Beirut tahun piro, dicantumkan. Ini ilmiah. Ya. Dan sampaikan kalau dhaif. Dan kehebatan pengarang Ibnu Hajar, pengarang Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika yang disampaikan hadis dhaif ditulis hadis ini dhaif. Tapi kenapa dicantumkan? Apa DE bodoh? Ya enggak bodoh. Memang itu sengaja disampaikan karena apa? Terkadang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain atau mungkin benar maknanya tadi. Itu hebatnya ulama kita. Ya. Beda lagi kalau khutbah Jumat. Tak kaian nggih, trik khutbah Jumat suwe-suwe. Lah kesempatan mbahmu. Ya sing ngrungokne iki ya wis wong kerja akeh. Mare kapok malahan, ya. Daurah ra apa-apa, sak jam 2 jam. Khutbah kok setengah jam itu termasuk kesuwen. Ya, saya itu khutbah setengah jam itu kesuwen. Kula khutbah 20 menit ya istighfar lebar tenan. Tak delok rekamannya mau astagfirullah 20 menit bar. Memang sulit sih. Kalau khutbah itu enggak perlu pakai hadis riwayat Muslim nomor ini enggak perlu. Penting kecuali satu hadis saja, hadis tema. Mungkin hadis temanya pembahasan tema misal apa? Birrul walidain. Sampaikan hadisnya, hadis sahih, kitab ini dilengkapi boleh. Tapi ketika nanti mensyarah hadis-hadis dengan hadis yang lain, dikomparasi dengan hadis lain atau ayat lain, jangan saklek. Nek saklek pasti panjang. Nek perlu malah rasa nganggo Arab, diterjemahne kabeh. Arabnya pas pertama tok. Insyaallah nanti singkat. Ya. Karena wong awam sing ora tau ku seneng ngaji. Sing ora seneng ngaji kuwi luwih seneng nek cepet. Engko nek cepet dhek akhirnya ngetuman. Tapi cepet ana isine, nggih. Cepet. Itu nggih. Beda. Kalau pembahasan kita nulis karya harus lengkap. Tapi nek khotbah enggak perlu lengkap-lengkap, ya. Enggak perlu lengkap maksudnya redaksinya itu. Lalu berikutnya yang keenam, dia mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Ya. Wa tahrifuhum lil adillati wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Ya, yang keenam dia menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Nggih. Lalu yang ketujuh, dia mentakwil, yakni menafsirkan dengan tafsiran yang rancu. Ya tentu pengikutnya yang berisane yang oh iya. Nek pengikutnya pintar ya enggak mungkin dia ngasek mlebu kelompok kuwi pirang-pirang tahun. Bisa lah Pak. Mbak surat Al-Hijr, kitanya Al-Hijr, ayat terakhir. Mbak Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Ini kalau orang-orang wahdatul wujud, kita beribadah itu sampai yakin saja. Nek wis yakin Allah itu ada, jadi wis gak wajib sholat, wis gak wajib poso, sudah boleh zina, bebas pulsa pokoknya. Wis bebas aturan.
Karena apa? Udah yakin. Ini kalau orang-orang sufi bidatul wujud ya, manunggaling kawula Gusti. Karena apa? Tuhan itu sudah menyatu dengan saya, sudah makrifat saya itu, sudah hakikat. Ya, sudah hakikat saya itu Allah. Allah itu saya. Masa Allah kok dikenai syariat? Syariat kan kowe-kowe cilik-cilik kuwi. Seperti itu. Ya. Ini menggunakan apa? Mentahrif ayat-ayat mutasyabih. Padahal kalau dibaca tafsirnya, hak ayat yakin itu yakin artinya apa? Kematian. Disembah rohmu sampai datang kematian. Nek wis mati gak usah salat, gak usah poso. Soalnya gak iso padha wae. Ya ta? Itu 6 atau 7 hal-hal yang sumber talaki mereka dalam beragama. Ya. Inilah dari ketujuh hal tadi kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, inilah yang menjadi sebab kelompok-kelompok dalam hadis telah berpecah umatku menjadi 73 golongan. Sebabnya ialah karena ini. Lalu yang kedua, pembahasan yang kedua. Jalan selamat dalam beragama. Jalannya dua. Yang pertama ittiba, yang kedua tarkul ibtida. Ittiba yakni mengikuti sunnah, yang kedua jangan melakukan bid'ah. Dah. Ini jalan selamat. Berkata Syekhul Islam ya dalam kitabnya Al-Ubudiyah Ibnu Taimiyah ya, wajima'uddin aslani ya. Kunci sumber orang dalam mengamalkan agama itu ada dua. Ala na'budu illallah wala na'buduhu illa bima syara'a. Ya. Tidaklah kita menyembah kecuali Allah saja dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan cara yang sudah disyariatkan, dicontohkan. Dah, dua itu selamat. Bahasa lainnya apa? Yang satu, syarat ibadah itu apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Dah, itu jalan kuncinya. Ya. Dalam akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Ya. Ya. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, yakni pertemuan dalam penuh keridhaan dari Allah, maka hendaknya beramalah dengan amalan soleh. Ya, disebutkan dalam kitab ini, faqad amarallahu subhanahu wa ta'ala fi hadil ayat an yakunal amalu solihan ay muwafaqan li sunnah. Sing dimaksud amal soleh itu ialah yang mencocoki dengan sunnah Nabi. Salat ya sesuai Nabi bagaimana? Ya. Salat tarawih ya, kita kumpulkan riwayat-riwayat yang paling kuat seperti apa ya. Tentu ini bukan pembahasan kita, ini cuma contoh saja. Dan ayat berikutnya tentang mutaba'ah ya. Nah, ikhlas ini bukan pembahasan juga ya. Pembahasan kita ialah mutaba'ah pada kesempatan kali ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Katakan wahai Muhammad ya, katakan wahai Muhammad, jika kalian ya, yakni para sahabat ya, mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad ya. Maka Allah akan mencintai kalian ya. Waman ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Rasul, hakikatnya dia juga sudah taat kepada Allah. Karena ini dua hal sama, sumbernya dari Allah ya. Dan hadis dalam riwayat Imam Malik ya, Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Telah aku tinggalkan ya pada kalian sepeninggal Nabi wafat ya. Jika kalian berpegang teguh pada peninggalanku ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan sesat ya, insya Allah ya. Nek benar-benar iso ngamalke. Yakni apa? Peganglah kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Makanya nggih, kajian kampung wis jane kuncine berloro wae. Nek kan ini kan termasuk kajian khusus nih. Nek ini insya Allah sudah saya anggap kajian khusus. Nek kajian kampungnya apa? Tafsir hadis wis.
wis ngasek jamaah ngasek do mati ini kuwi diajari terus aku. Biasanya jamaah tua-tua kan. Jamaah sudah mati. Ya. Tafsir 30 juz. Kok biasane nek sing melu mbah tuwek ngurung sampo 30 juz biasanya do meninggal. Tapi enggak apa-apa ya, itu nikmat ya. Seseorang menanti umur dibarengi apa dalam rangka thalabul ilmu. Setelah itu kaji kitab Riyadhus Shalihin. Dah. Wis yo wi akeh wi hadis. Wis momane iso rampung kuwi panjang umur ini. Termasuk ustaze. Ustaze golek sing tuwa sisan kepen ganti. Jadi ditungakne ustaze panjang umur ya. Tapi beda ya, ulama zaman dulu itu ada sing ketika tua ya sudah tidak diambil hadisnya karena sudah mulai nyeleneh ya. Karena apa ya? Pengaruh usia. Ada ulama fulan itu ketika umur sekian sudah tidak diambil hadisnya ya. Yang diambil cuma tulisannya. Jadi kalau dia periwayatan itu ada lisan, ada periwayatan dengan kitab. Ilmu hadis ini. Kadang sudah ulama kalau umurnya udah sepuh banget, lisannya ini sudah dipakai. Hafalannya sudah nggak dipakai karena apa? Sudah mulai penuaan ya. Ya. Tapi tidak sedikit ulama itu sampai tua ada yang tetap diambil riwayatnya, hafalannya tidak berubah. Karena apa? Barang siapa menjaga agama Allah, nanti Allah akan menjaganya. Jenengan memane wong sing sepuh-sepuh dhisik mbah-mbah. Ya sing dhek santri karo sing mungkin dhisik ahli maksiat itu nanti pikune beda. Biasanya lebih cepat pikun sing orang-orang ahli maksiat yang enggak pernah digunakan ini untuk menghafal Quran. Mesti dhisik tahu nyantri, tahu belajar agama itu biasanya apa? Tuane yo cik. Hafalannya cik celing. Penglihatannya ya cik celing ya. Cuma ya nek kon ngimami aja wis keder kabeh ya. Apa ekone kakean. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nek ngono iki kudu diganti ya. Nek ra diganti digeret bareng-bareng kabeh sak masjid gitu. Mang salat ki ambak, Mbah. Kadang kita juga heran loh, kadang kula mampir kadang daerah Palur ki enek. Sing nom-nom ya akeh. Imame kuwi magrib. Pisan. Sok ben neh kula tak kira lha paling ya imam darurat. Mampir kono neh iki, wah imame kuwi neh. Wah dadi niki memang dia imam rawatib ya. Ya nek cek bagus udah keder makrote ya semua murak-marik, saya udah enggak salat lagi di situ. Golek salat liyane. Ya karena kita menang milih. Itu sing saya loh ya, pemene wong sing omahe kono. Beberapa malah milih ora salat wae ya. Itu apa pentingnya apa? Pentingnya peran takmir. Peran takmir ya. Dipilih Mas ya. Jadi imam itu kalau bisa imam rawatib idealnya. Jadi kuwi terus. Ya, kuwi terus. Atau kalau enggak ada nanti yang kriteria 1, kriteria 2, nek gak teko nomor 2 nek itu. Harus ada dirapatkan. Itu penting ya. Zamannya Nabi juga seperti itu ya. Dulu imamnya ya Nabi. Kalau imam Nabi pas sakit siapa imamnya? Abu Bakar. Seperti itu. Ya, zamannya Umar bin Khattab imamnya siapa? Imamnya Ubay bin Ka'ab. Bacaannya bagus Ubay bin Ka'ab. Dan ayat yang populer hadis nomor 5 tentang sekarang sudah masuk ya. Sekarang masuk yang poin yang kedua. Tadi kan yang pertama apa? Jalan keselamatan ialah mengikuti sunnah. Lawannya yang kedua ialah meninggalkan bid'ah. Ya. Barang siapa yang sibuk dengan bid'ah, mesti sunnahnya gak kober. Mesti itu mesti. Ya. Padahal kita itu ya, umpamanya ngikuti sunnah. Wis 24 jam gak cukup kok ayat ini. Gak cukup. Karena terlalu banyak sunnah itu diamalkan. Sunnah itu tidak hanya sekedar penampilan ya, enggak, banyak sunnah-sunnah itu ya. Dalam hal makan, dalam hal seperti apa ya, dalam hal berpakaian, dalam hal apa bermuamalah itu banyak sunnah-sunnah. Itu nek diamal ke, misal adab-adab, ya, nganggo sandal dongan iki, apa masuk kamar mandi, donga terus dikir terus ini, ya. Itu gak kober kita itu. Tapi nek uang itu sudah sibuk dengan acara-acara bid'ah ya udah ya. Nah, untuk bid'ah. Maka perkataan Imam Qasim apa? Perkataan Imam Ibnu Mas'ud itu al-iktisatu fi sunnah ahsan khairun min tazahud fil bid'ah. Ya.
fil ijtihad al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah ya, itu lebih bagus, lebih baik daripada banyak amalannya tapi wis gak cocok belas karo sunnah ya. Nah ini pembahasan penting, nanti dijabarkan sendiri ya. Kapan seseorang bisa membedakan ini sunnah, ini bid'ah? Perlu proses belajar. Dan ini bukan pembahasan saya, Toko Jam Lurung. Banyak nanti soal aspeknya dalam aspek akidah, pemikiran. Ada apa orang-orang yang tergelincir dalam masalah takdir, kan akidah ini. Uang sing tergelincir masalah rukun iman ini masuk masalah akidah. Orang yang sudah tergelincir masalah rukun Islam kecuali syahadat, ini sudah masuk nanti bid'ah masalah ibadah ya. Masalah akidah yang paling penting dulunya. Maka ini pertama kali seorang dakwah itu yang pertama kali yang didandani masyarakatnya ialah masalah akidah ya. Enek wong dulu pernah Syekh Muhammad Abdul Wahab itu ngajari ini, ada orang yang menyembelih untuk kuburan. Murid-muridnya ada meneng pape. Pas gak ya pasti gak begitu terperanjak kan loh. Itu sana ada orang nyembelih untuk kuburan. Meneng kape. Habis gitu di sana ada anak yang memperkosa menggauli ibu kandungnya sendiri. Langsung bingung pape, ngendi omahnya di mana lah. Habis itu saya apa? Sekarang buka kitab tauhid, ulangi dari halaman pertama. Seperti itu. Didikannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena seseorang menyembelih kepada selain Allah itu hukumnya syirik besar. Orangnya bisa kufur, keluar dari agama. Ya. Kalau orang memperkosa ibunya sendiri, itu dosa besar biasa. Bukan artinya saya membolehkan ya, tapi tingkatannya lebih bahaya yang syirik. Bukan saya membolehkan merkosa lah. Merkosa kuwi tanggane wae ngeri kok malah ibune. Maka kata Ibnu Mas'ud iki kita iya. Saya bersumpah dalam keadaan jujur, tapi sumpah saya kepada selain Allah ya. Itu lebih saya takut daripada saya apa? Sumpah demi Allah tapi ngapusi. Tahu kenapa? Kalau sumpah selain Allah itu sudah masuk syirik, walaupun syirik kecil. Tapi kalau orang ngapusi sumpah demi Allah, ya tenan Mas, iki sepatune kokono lho, kulake regane 200. Wis tak perugekne wae 30 ora apa-apa. Demi Allah, ini ngapusi. Ya, kata Imam Mas'ud, ini lebih ringan. Kenapa ini? Dosanya dosa dusta. Dusta itu dosa besar. Dosa besar non syirik dengan dosa syirik kecil lebih bahaya dosa syirik kecil karena dia tercakup dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Para ulama mengatakan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih ini masuk kriteria syirik besar, syirik kecil. Gue toko kene ditutup ya. Ada yang ditanyakan? Ahlan wa sahlan. Masuk, lanjut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa beramal dengan amalan ibadah tentu ya. Bukan amalan dunia bebas. Yang tidak dilandasi ya, tidak dilandasi dengan perintah syariat maka amalnya tertolak. Boleh tertolak tok gampang Mas. Jadi kan bertolak tok. Ada ancaman lain apa? Di finnar. Diancam dengan neraka ya. Makanya kembali lagi masalah akidah ya. Akidah itu nanti ada orang yang tersesat dalam masalah akidah takdir yakni orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Ini dia sesat dalam masalah takdir dan lain-lain. Lalu tentang taatnya diulangi lagi sama Syekh.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasmaun. Ini sendiri ayat Anfal. Nah ini surat Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad SAW, dan jangan kalian berpaling. Berpaling yakni lebih memilih cara-cara beribadah yang lain yang mencocoki hawa nafsu Anda atau dengan buatan-buatan syekh-syekh Anda tadi ya. Dalam keadaan kalian mendengar, yakni mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Nabi yang sahih. Lalu ayat yang populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Imam Ibnu Katsir menyampaikan tafsir dari ayat ini. Atiullah fattabi'u kitabahu. Ikutilah, taat pada Allah ialah taatilah Al-Qur'an. Wa atiur rasul ai khudu sunnatahu. Ambil sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya petunjuk Nabi, bukan artinya sunnah nek ditinggal gak apa-apa, bukan, tapi sunnah itu ajaran Nabi. Ai ittabi'u sunnatahu. Wa ulil amri minkum. Ya iki tafsire fima amirukum bihi min taatillah la fi maksiatillah. Adapun taat kepada ulil amri itu ialah pada hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah dan tidak mengandung maksiat kepada Allah. Karena pemimpin ulil amri itu bukan nabi. Nek nabi tentu maksum. Adapun pemerintah ataupun pemimpin itu bisa salah bisa benar. Maka kita taati ketika itu benar dan kita tidak taati ketika itu salah. Nek pemimpin mewajibkan untuk mengurangi jumlah wanita tunasusila, diwajibkan nikah loro jadi kurang mboten. Purun Mas Joko. Mboten. Saestu lho. Tapi ora tunasusillane wong wedok liyane umum kabeh. Kok milih bebas. Purun diwajibne. Purun. Kalau di Indonesia masih anu ya. Kalau di Afrika udah biasa orang. Teman saya itu anak sing kuliah nang Libya itu temannya orang Gambia. TKI ini cerita wae lho, cerita wae. Di TKI bojomu piro siji ngono diguyu malah. Dikane itu diolok-olok lah bojone siji. Istrinya 3, tapi wong Afrika. Jenenge purun iki wong Afrika. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Termasuk ayah ibu kita. Kalau ayah ibu kita apa dalam ayat kalau mereka memaksamu dalam hal melakukan kesyirikan yang kamu tidak tahu ilmunya fala tuti huma, maka jangan taati. Ya, dan wasahibuma fitunya ma'rufah. Dan tetap pergauli mereka dengan lemah lembut. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, engkel-engkelan, debat, ngeden-ngedenan dalam sesuatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dengan tafsir yang benar. Mungkin balik tafsir fasid mau ya gak sido. Apa nanti efeknya apa? In kuntum tu'minuna billah. Tapi syarat, yang pertama syarat, jika kalian orang-orang yang beriman. Engkel-engkelan kalau kembali kepada Al-Quran mau gak gelem. Sudah gak zamannya, ya. Maka ini hati-hati. Dia tidak beriman jadinya. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kita kembali Quran dan Sunnah, maka itu ialah sesuatu yang lebih baik dan bagus akhirannya nanti. Ya. Penutup. Watibau innama yakunu sahihan bi salasati umur. Yang namanya mengikuti sunnah itu harus dengan 3 hal. Syaratnya 3. Ya.
Yang pertama ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Yang kedua ialah ada mutafarruq wa ikhtilaf fil kitab wa sunnah. Jangan berselisih dalam masalah Al-Quran dan Sunnah. Nek berselisih kembali kepada Quran Sunnah dengan tafsir yang benar. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, an yakuna tibaul kitab wa sunnah muqayyidan bi fahmi salafi sholih, la bi fahmi ghairihim. Kembalinya kepada Quran dan Sunnah itu harus harus mutlak, tidak boleh tidak dengan pemahaman salafuna sholih, tidak dengan paham selainnya. Ya. Maka kalau seseorang itu yang pertama review, cara mengambilnya itu sudah salah kaprah, tentu dia akan melahirkan pemikiran yang menyimpang. Ya, wes bisa gitu. Tapi kalau kita itu tahu menyimpang pora, kalau kita juga belajar. Nek ormas gunakne madhab Soekarno sesat pora? Sesat. Soekarno presiden pertama loh mas. Nasionalis saya tak lapor gitu. Sesat enggak? Sesat. Dia bukan tokoh agama ya, bukan ulama. Nek wae. Ini ajarannya itu ya sing aja itu. Udah. Tapi ini kalau kita belajar, kalau nggak belajar ya nggak tahu. Maka pentingnya kembali kita belajar ya. Jadi kita tahu ciri-ciri tadi, ya ciri-ciri tadi. Enek wong dikandani kok saurane, lah wis dhisik adate ngene ya wis, dah tinggalkan. Dijak kembali, ora pokoke dhisik mbae ngene ya wis, tinggalkan. Wis debat karo wong kuwi kaya omongan karo watu. Wis mending kesel lah saiki. Kedongakne, arek dongak. Lalu yang kedua, jalan selamat tadi apa? Mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Di sini aneh ya, tambahan. Ada beberapa teman yang tanya. Yang pertama masalah bagaimana hukum makan sangka wong asar kematian. Kalau itu beli nggak disembelih. Memang kita nenek moyang dulu itu Hindu. Jadi acara 40 7 40 100 ndak lurus 1000 itu murni aslinya sana. Cuma memang ada transisi ketika mulai Demak itu ada kerajaan pertama, Demak itu mulai istilahnya ekspansi. Maka mereka mau tidak mau juga harus mensinkronisasi, namanya sinkretisme. Artinya kalau langsung diubah kita nggak bisa. Artinya mereka akhirnya mengkompromikan daripada penting mlebu Islam didandani sithik-sithik. Karena kematian mereka itu harinya yaitu 7.40 ya udah, tetap nggak usah diganti, tapi acaranya diganti ngaji, ngirim pahala itu. Sebenarnya sing masalah 40 itu kita enggak, itu udah ulama sepakat. Sing jadi polemik itu kan sing masih ditoleran itu masalah ngirim dongo, ngirim Fatihah. Nah, ngirim Fatihah itu memang muktabar, istilahnya khilaf istihadiyah yang kita enggak boleh saling mencela. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan bahkan ngirim Al-Fatihah itu sampai misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu sampai. Cuma kan kalau kita digeret meleh masalah 47 itu sudah nggak masuk sebenarnya. Tapi ketika mereka itu diskusi masalah ini, Melayu ini masalah Al-Fatihah. Jadi yang kita nggak sepakat itu masalah itu. Itu pun sebenarnya para wali songo itu dulu itu terbagi dua, pecah dua, nggih. Enek sing abangan, enek sing golongan putih. Nek sing putih yo gak aliran istilahnya garis keras lah, garis lurus. Nek sing abangan ya seperti itu. Nek sing abangan dia punya pedoman ya berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu, harapannya belakang besok itu nanti ada perubahan disampaikan. Cuma kan ya faktanya seperti ini. Ya.
Dan saya penelitian di kampung saya Ngawi sana masih seperti ini, tradisinya masih subur lah ya. Nanti orangnya terbagi dua, Mas. Yang pertama dia orang kalangan santri, maka dia 47 hari itu tidak diyakini sebagai keyakinan, cuma untuk memudahkan saja. Seperti misal apa, kita kajian ini setiap Rabu, jadi seperti itu aja deh. Bukan saya ini di sini bukan aku belok enggak ya, itu saya kembalikan pada masing-masing. Dan saya berkeyakinan saya tidak mengikuti itu ya. Saya di sini ya, orang-orang seperti ini, orang yang cuma istilahnya timbang diisi kuwi tetap dilanjutkan. Ini ketika mereka yang di rumah dia punya ilmu. Mereka ketika menyembelih itu lil duyuf. Li ikrami duyuf. Ketika mereka menyembelih itu untuk memuliakan tamu. Bukan untuk mengagungkan arwahnya. Bukan untuk sajen arwah enggak. Tapi ada sebagian orang sing abangan murni, sing Islam KTP asli, sing asli KTP nih, Islamnya orang asli. Jadi ini Islamnya bermelu-melu. Mereka meyakini disembelih itu untuk itu. Tapi jumlah orang seperti ini sedikit. Karena kebanyakan di kampung itu sudah masuk pengajian, alhamdulillah, sudah masuk apa? Orang-orang ngajak sholat. Dan kebanyakan nek saya menjawab ada 3 kelompok yang menjawab tentang bagaimana hukum makan sembelihan orang kematian. Yang pertama, tidak boleh mutlak ya, karena dia menganggap itu sembelihannya kepada selain Allah. Dan saya tidak sepakat dengan pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua, sembelihan ini selama sah, tidak mengandung unsur kesyirikan, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Dan pendapat yang ketiga, sing diterima itu non sembelihan. Jadi mau mana enek ambeng kuwi sing sembelihan disingkirne, sing bangsane sayur, sambel, buah. Lo digakne Mas ya. Oh iya. Ya. Kayak Mas Arya. Itu boleh. Ya, 3 itu. Pelarangan yang tidak membolehkan itu bukan masalah haram tidaknya sebenarnya. Ada salah satu ulama yang mengatakan demikian. Tapi apa? Lil babil wala wal baro. Bentuk baroah kita dari acara bid'ah itu. Jadi kita nggak menerima itu bukan karena haram, tapi karena apa? Baroah, sebagai bentuk pengingkaran kita dari acara itu, bukan karena haramnya. Dan ini yang saya dapati, ini yang saya pegangi pendapatnya. Jadi sembelian silakan. Nek iso gak dipangan itu lebih baik. Tapi nek mau dipangan juga gak mengapa. Ya. Nek wong ngrasani ra gelem melu acarane gelem mangan, lha selama kok kirimi. Ilang kok tak memane tak tolak melu ati. Santai aja. Dan yang saya praktekkan di kampung, kalau nek wong kuwi tak pangan karo anak-anakku. Sing mau paling bojo kula, nek bojo kula mau. Karena dia ikut pendapat yang itu dan saya enggak memaksakan. Bebas. Enak itu. Cara beragama seperti itu enak ya. Enggak boleh kita maksa istri, enggak boleh. Ya, maksa liyane oleh. Nek masalah seperti ini kita enggak boleh. Nanti nek enak keluarga itu enak ya. Jadi seperti itu hukumnya ialah nek saya pribadi boleh ya. Selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat dalam hal menyembelihnya. Ya. Misal nyembelih yo dadak digono kuburan sik atau dikek nang tempat nanti punden sik itu karena atau dia punya keyakinan sembilannya itu untuk si mayit. Ini sedikit. Nah, di saya orang yang seperti ini sedikit. Kebanyakannya mereka udah paham wis kesenggol kiai-kiai. Sebenarnya kiai itu juga sini-sini juga istilahnya ngajari yo. Iki gua barokah, berkah itu jenis berkat. Sekali lagi saya bukan masalah membolehkan ya, cuma kita berusaha insaf. Pertanyaan terakhir. Percaya dengan suara burung perenjak ada tamu. Masuk syirik? Tidak masuk syirik. Namanya tatoyur. Tapi bentuk kesirikan seperti tatoyur atau sirik-sirik lafaz. Sirik lafaz iki masya Allah wasik ta itu. Nek ram kowe wis mati kabeh nang kene. Ini maksudnya sirik kecil.
Tapi kembali lagi syirik kecil itu derajatnya lebih bahaya daripada dosa besar. Ya. Maka itu termasuk syirik kecil. Ada orang yang istrinya melahirkan, sudah sehari semalam nginep di bidan. Iki sing tekok bojone bidan. Tapi tidak ada kemajuan, maksudnya kayak pembukaan dalam proses melahirkan. Kemudian ada saran dari wong tuane, kau ngelepaske burung sing ning kurungan ning omah. Lah setelah burungnya dipelihara itu dilepas, kemudian yo ndelalae terus lancar, lahir tenan. Lalu dihubungkan, apakah ini masuk syirik atau tidak? Nek jenengan syirik tidak? Tatoyur. Enek perincian lagi ndak? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Ada perincian ndak? Syirik kecil. Syirik kecil? Ya. Ada perincian. Kalau dia meyakini kalau itu cuma sekedar perantara, burung ditokne nanti Allah memudahkan, ini syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan burung itu lah yang dengan sebabnya, zatnya manusia sekti, ini syirik besar. Lo ada ya seperti itu ada. Ada. Wong de jimat sabuk. Kuwi enek sing dia cuma wasilah. Dia syirik kecil seperti ini. Tapi bahaya loh ya, nek mati dengan itu juga bahaya. Tapi nek ini cuma wasilah, ini syirik kecil. Tapi nek dia meyakini iki sing ngwehi keselamatan, syirik besar. Jadi masalah syirik kecil itu masih bercabang sebenarnya, ada pembahasan-pembahasan. Melakukan hal-hal sing tidak terbukti, melakukan hal-hal sing enggak terbukti secara medis, secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, ilmu kuliah, enggak terbukti itu murni pure itu apa ternyata khurafat, ya. Tapi Anda itu menganggap itu wasilah, itu masuk syirik kecil. Mas Alya di SMA ne budal sekolah jam 7 kurang 5 ke susu wisan. Jam tengah 7 kurang 5. Terus terus ngesai watu. Ini masuk syirik kecil. Makanya pelajaran akidah itu penting. Karena kita tuh apa? Orang sekitar itu masih banyak seperti ini. Masih banyak kupu ya loh. Engko enek tamu lah hubungannya apa? Ya, seperti itu enggak boleh. Karena enggak terbukti. Tapi orang mendung, dilengkas bukan lah itu masuk. Oh, kok angin enek mendung jadi udane ra sida. Masuk karena memang teori seperti itu. Nek angin biasanya udane gak sida kayak niki mau. Tapi nek apa burung ngono kono ada air kan. Bisa itu bisa. Lagi masuk ilmiah itu. Bisa dinalar. Kayak wong keyakinan nang segara nganggo seragam nganggo klambi ijo. Nek dia mergo wedi kuwi sirik, tapi nek mergo kuwi ngono ilang angel golekane, ya udah itu boleh. Seperti itu nggih. Ini jawabannya jadi enggak boleh ya. Enggak ada hubungannya ini. Wallahu taala alam bisawab. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.